Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dari kelas E dengan NIM 210901501064. Kali ini saya akan membahas mengenai teori biaya produksi. Definisi dan rumus jenis biaya produksi, yaitu yang pertama ada biaya total atau total cost TC, adalah keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap TFC dan biaya variabel TVC. Rumus untuk mencari biaya total atau total cost yaitu TFC ditambah dengan TVC. TFC sendiri atau total fixed cost yaitu biaya yang tidak dapat diubah jumlahnya. Contohnya, biaya yang kita keluarkan untuk membeli suatu mesin untuk memproduksi barang atau produk yang akan kita buat. Kemudian, biaya total variable cost sendiri atau biaya variabel yaitu biaya yang jumlahnya berubah ketika output yang diproduksi juga berubah. Contohnya, ketika kita ingin memproduksi produk jus jeruk, maka jeruk yang kita butuhkan juga ikut berubah sesuai dengan berapa produk jus jeruk yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, ada average cost atau AC, yaitu jumlah biaya produksi cost per unit yang telah dihasilkan. Rumusnya yaitu untuk mencarinya yaitu total cost sama dengan total cost dibagi kuantitas atau average fixed cost ditambah dengan average variable cost. Untuk rumus total cost dibagi dengan kuantitas itu digunakan pada saat AFC dan AVC-nya belum diketahui. Kemudian yang ketiga ada average fixed cost atau AFC, yaitu biaya tetap rata-rata perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output yang dihasilkan. Rumusnya yaitu AFC sama dengan total fixed cost dibagi dengan kuantitas. Kemudian yang keempat ada average variable cost atau AVC, yaitu biaya perubahan rata-rata perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output yang dihasilkan. Rumusnya yaitu average variable cost sama dengan total variable cost dibagi dengan kuantitas. Kemudian yang kelima ada biaya marginal atau MC, adalah kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Rumus untuk mencari marginal cost yaitu MC sama dengan delta TC atau TC dikurangi delta TC dikurangi dengan TC sebelumnya atau jumlah barang TC sebelumnya. Cara meminimumkan atau meminimalisir biaya produksi dalam jangka panjang adalah dengan melalui dua faktor, yaitu yang pertama, tingkat produksi yang ingin dicapai. Yang kedua, sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Ada beberapa komponen yang masuk dalam komponen biaya produksi untuk meminimalisir biaya produksi jangka panjang tadi, yaitu yang pertama ada biaya bahan, yaitu penggunaan bahan baku seefisien mungkin. Langkah ini bisa digunakan dengan cara meminimalkan bahan yang terbuang. Yang kedua ada tenaga kerja, yaitu untuk menekan biaya, maka kita harus mengupayakan agar tenaga kerja kita mampu bekerja dengan produktivitas semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga ada peralatan, yaitu pembelian dan penggunaan peralatan harus sesuai prosedur agar peralatan tersebut memiliki usia pakai seperti yang telah direncanakan para pemilik perusahaan. Yang keempat ada biaya operasional dan overhead, yaitu mencari terobosan atau cara baru agar operasional perusahaan bisa berjalan lebih efisien. Di dalam kurva jangka pendek maupun jangka panjang, kurva biaya AC berbentuk huruf U. Mengapa bisa demikian? Mengapa sifat kurva AC memiliki sifat tersebut? Karena dalam kurva jangka panjang maupun jangka pendek, kurva biaya rata-rata AC selalu dipotong pada titik minimumnya oleh kurva biaya marginal atau marginal cost yang meningkat. Hal ini berarti bahwa jika biaya marginal berada di bawah biaya rata-rata AC, maka biaya rata-rata AC harus menurun. Adanya penyesuaian biaya, baik variabel maupun non-variabel, menyebabkan adanya perubahan pada kurva AC maupun kurva MC. Oleh sebab itu, maka kurva AC berbentuk U.
Hubungan antara kurva average cost, average variable cost, dan marginal cost, yaitu yang pertama, kurva average cost memotong kurva average variable cost, dan average cost pada titik minimum mereka. Yang kedua, bila tambahan atau kenaikan biaya total yang disebut biaya marginal lebih kecil dari biaya total rata-rata, maka kurva average cost akan menurun. Yang ketiga, bila biaya marginal cost lebih besar dari biaya average cost, maka biaya average cost akan naik. Yang keempat, selama marginal cost terletak di bawah average cost, maka average cost akan turun. Dan bila marginal cost di atas average cost, maka average cost akan naik. Skala tidak ekonomis terjadi dalam hal adanya suatu kenaikan skala produksi dalam suatu kelompok bisnis atau perusahaan yang mana menyebabkan biaya rata-rata menjadi lebih turun. Perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang menaik saat skala bertambah atau skala ekonomi. Jika biaya rata-rata tidak berubah saat skala produksi bertambah, perusahaan tersebut memperlihatkan hasil yang tetap saat skala bertambah. Jika kenaikan skala produksi perusahaan menyebabkan biaya rata-rata menjadi lebih tinggi, perusahaan itu memperlihatkan hasil yang menurun saat skala bertambah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, yaitu penyebaran faktor produksi, pemberhentian timbangan optimum produk, kenaikan skala produksi biaya marginal per unit output tambahan, dan yang terakhir yaitu kenaikan skala produksi yang mengakibatkan biaya rata-rata suatu proses produksi menurun atau menjadi rendah. Studi kasus. Fixed cost yang dikeluarkan suatu perusahaan bernilai Rp60.000. Variable cost pada berbagai tingkat produksi sebagai berikut. Hitunglah total cost TC, average fixed cost, average variable cost, average cost, marginal cost, dan gambarkan kurvanya. Sekarang kita akan menghitung bagian A, yaitu total cost. Untuk menghitung total cost, rumusnya yaitu V cost ditambah dengan variable cost. Jadi kita tambah saja langsung. Dan begitu pun seterusnya. Sekarang kita akan menghitung average V cost. Rumusnya yaitu V cost dibagi dengan jumlah produksi atau quantity. Kita bagi. Dan begitu pun seterusnya. Sekarang kita akan menghitung average V cost. Rumusnya yaitu average variable cost. Rumusnya yaitu variable cost dibagi dengan jumlah produksi atau quantity. Dan begitu pun seterusnya. Sekarang kita akan menghitung average cost. Rumusnya yaitu average V cost ditambah dengan average variable cost atau total cost dibagi dengan quantity. Dan begitu pun seterusnya. Sekarang kita akan menghitung marginal cost. Rumus marginal cost yaitu delta total cost atau produksi pertama dengan jumlah produksi kedua dikurang jumlah produksi pertama. Oke, jadi marginal cost itu adalah tambahan biaya produksi dari setiap barang yang diproduksi. Jadi pada saat tenaga kerja 1, jumlah biaya yang dikeluarkan yaitu 20, dan barang yang dihasilkan yaitu 1. Pada saat tenaga kerja 2, jumlah produk barang yang dihasilkan yaitu 3, dan jumlah biaya yang dikeluarkan yaitu 15, dan begitu pun seterusnya. Sekarang kita akan membaca kurvanya. Bisa kalian lihat, ini adalah kurva AFC, AVC, AC, dan MC. Jadi, garis ke atas adalah biaya yang dikeluarkan. Garis di bawah ini adalah garis jumlah produk yang dihasilkan. Terdapat 4 garis, yaitu average cost berwarna biru, average variable cost berwarna merah, average cost berwarna hijau, dan marginal cost berwarna ungu. Sekarang kita ambil contoh saja, yaitu average cost. Pada saat jumlah barang 1, biaya average cost yang dikeluarkan yaitu 60. Pada saat jumlah barang 3, average cost yang dikeluarkan yaitu 20. Pada saat jumlah barang 6, average cost yang dikeluarkan yaitu 10. Pada saat jumlah barang 10, average cost yang dikeluarkan yaitu 6. Dan begitu seterusnya. Begitupun dengan cara membaca kurva lainnya.